Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Saya berdoa penyertaan Tuhan, sukacita dari Tuhan dan perlindungan dari Tuhan senantiasa menyertai kita semua di sini. Dalam kondisi pandemik di Indonesia yang sedang memburuk ini, saya betul-betul mau mengajak untuk brothers sisters, mari kita terus jaga protokol kesehatan kita tingkatkan imun sistem kita, dan terus kita bersandar kepada Tuhan kita. Saya mengajak kita semua saat ini sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa, kita mendoakan juga kondisi ini untuk segera bisa berakhir. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini kami bisa datang kepada Engkau sekali lagi, kami bisa beribadah bersama-sama. Kami mau merendahkan hati kami saat ini Tuhan, sebagai anak-anak Engkau, berdoa Tuhan untuk kondisi pandemik ini bisa segera berakhir. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudari kami yang sedang sakit, biar Engkau yang sembuhkan. Saudara kami Tuhan yang mendapatkan berita buruk dan kehilangan orang-orang terkasih mereka, Kau yang kuatkan mereka Tuhan. Saudari kami Tuhan yang mengalami masalah keuangan Tuhan, karena kondisi ini Engkau juga yang pulihkan Tuhan. Tuhan, kami sekali lagi memohon belas kasihan daripada Engkau Tuhan, dan berdoa untuk kondisi ini bisa segera berakhir. Tuhan, kami juga berdoa untuk Kau siapkan hati kami, biar firman Engkau sekali lagi Tuhan mengubahkan hati kami semua di sini, dan biarlah Tuhan kami bisa senantiasa melihat kepada Engkau Tuhan yang setia di dalam kehidupan kami. Sertai hamba-Mu Tuhan yang berkhotbah, hanya dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema bulan ini seperti kita tahu semua adalah I will make you fruitful. Akulah yang membuat engkau beranak cucu. Tema ini diambil dari janji Tuhan kepada Yakub di Kejadian pasal 48. Ketika dia lagi menceritakan kembali tentang janji Tuhan kepada anaknya Yusuf. Kita lihat sama-sama di ayat ketiga dan keempat. Berkatalah Yakub kepada Yusuf, Allah yang maha kuasa telah menampakkan diri kepadaku di Luz di tanah Kanaan, dan memberkati aku, serta berfirman kepadaku, akulah yang membuat engkau beranak cucu, dan aku akan membuat engkau bertambah banyak dan menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu untuk menjadi miliknya sampai selama-lamanya. Ini adalah sebuah janji yang sangat luar biasa. Keturunan Yakub akan menjadi sangat banyak dan bahkan akan menjadi satu bangsa yang sangat besar. Tidak cuma itu, bahkan dijanjikan bahwa Yakub akan menerima negeri menjadi milik pusaka dia dan juga keturunannya dia. Dan seperti kita tahu bahwa janji Tuhan ini tidak saja diberikan kepada Yakub, tetapi janji yang sama juga diberikan Tuhan kepada Abraham, kakek daripada Yakub, dan juga Ishak, ayah daripada Yakub. Mengenai keturunan yang banyak dan menjadi bangsa yang besar. Ini yang Tuhan katakan kepada Abraham. Di Kejadian pasal 17 ayat 3 sampai dengan 6. Lalu sujudlah Abraham, dan Allah berfirman kepadanya, dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Lihat, ini adalah janji Tuhan yang sama kepada Abraham. Bahkan dikatakan di sana nama Abram yang artinya adalah bapa yang dimuliakan diganti menjadi Abraham yang artinya adalah bapa segala bangsa. Kepada Ishak dituliskan di Kejadian pasal 26 ayat 4. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Di balik janji Tuhan yang luar biasa kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Yang menarik adalah ini. Istri-istri mereka semuanya dalam keadaan mandul. Kalau kita perhatikan, Sarah, istri daripada Abraham, di Kejadian pasal 11 ayat 30 dikatakan, Sarai itu mandul, tidak mempunyai anak. Ribka, istri daripada Ishak, di Kejadian pasal 25 ayat 21,
Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Rahel istri Yakub. Di Kejadian pasal 29 ayat 31, ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tapi Rahel mandul. Bayangkan Bapak Ibu Saudari, brothers sisters, perasaan mereka bertiga saat itu. Mereka dijanjikan keturunan yang besar, yang banyak, dan akan menjadi bangsa yang besar. Tetapi istri-istri mereka dalam kondisi yang mandul. Bagaimana mungkin itu yang ada di dalam pikiran mereka. Tidak heran ketika Sarai mendengar bahwa dia akan melahirkan, dia tertawa. Karena dia tahu itu sesuatu yang mustahil. Bagaimana itu bisa terjadi? Hari ini bagaimana juga dengan kita semua di sini? Apakah ada hal-hal dalam kehidupan kita yang kita juga tidak punya iman bahwa hal itu bisa terjadi? Adakah hal-hal yang kita hari ini sudah lihat sebagai hal yang mustahil? Mungkin hal yang kita juga udah tertawakan. Hal yang bahkan tidak berani lagi kita doakan atau kita minta karena kita melihat kondisi yang ada. Bagaimana hari ini sikap kita terhadap janji Tuhan jika kita juga berada dalam posisi mereka? Dijanjikan bangsa yang besar, keturunan yang banyak, tetapi pasangan kita mandul. Bisa nggak hari ini kita tetap semangat dan percaya akan janji Tuhan? Waktu kondisi yang kita hadapi sepertinya tidak mendukung dan bahkan sepertinya tidak mungkin. Kita lihat janji yang berikutnya. Bagaimana janji Tuhan kepada mereka bertiga tentang negeri yang mereka akan tinggali dan menjadi milik mereka selama-lamanya. Ini yang Tuhan katakan kepada Abraham. Di Kejadian pasal 17 ayat 8. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing. Ya, ini seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadi Allah mereka. Kepada Ishak dituliskan di Kejadian pasal 26 ayat 3. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuiklarkan kepada Abraham ayahmu. Nah, sekali lagi, yang menarik daripada janji ini, ketiga bapa leluhur bangsa Israel ini mengalami masa kelaparan di negeri yang Tuhan janjikan kepada mereka. Di masa Abraham ditulis di Kejadian pasal 12 ayat 10. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abraham ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing. Sebab hebat kelaparan di negeri itu. Di masa Ishak dituliskan di Kejadian pasal 26 ayat 1. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi di zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Di masa Yakub dituliskan di Kejadian pasal 43 ayat 1 dan 2. Tapi hebat sekali kelaparan di negeri itu. Dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, pergilah pula memberi sedikit bahan makanan untuk kita. Sekali lagi Bapak Ibu Saudari yang saya kasihi, bayangkan perasaan mereka. Tidakkah perasaan mereka seperti seseorang yang baru menemukan bahwa investasi yang mereka punya adalah investasi bodong? Itulah perasaan mereka. Negeri yang dijanjikan kepada mereka adalah negeri yang mengalami kelaparan selama 3 generasi berturut-turut. Negeri macam apa itu? Bayangkan kebingungan dan kekecewaan yang mereka rasakan. Hari ini jika kita mengalami apa yang dialami Abraham, Ishak dan Yakub, apakah kita masih percaya kepada janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita? Apa kita akan mulai mempertanyakan Tuhan di dalam kehidupan kita? Apa kita tetap beriman bahwa Tuhan itu baik dan Tuhan sayang kita? Apakah kita akan tetap setia kepada Tuhan? Apakah kita malah pilih untuk menyerah? Apakah kita mulai akan gunakan cara kita sendiri, hikmat kita sendiri, pikiran kita sendiri? Atau kita tetap berpegang
kepada hikmat daripada Tuhan. Hari ini kita akan belajar bersama-sama dari 3 pengalaman khusus atau pengalaman istimewa yang Yakub bisa punya dengan Tuhan. Kita akan melihat keyakinan apa yang Tuhan ingin Yakub punya melalui pengalaman-pengalaman istimewa tersebut. Sehingga Yakub bisa terus berpegang kepada janji-janji Tuhan di dalam kehidupannya dia. Dan biarlah hari ini kita pun bisa punya pengalaman tersebut. Sehingga kita pun akhirnya bisa punya keyakinan yang sama seperti yang dimiliki oleh Yakub dengan Tuhan. Mari kita lihat pengalaman Yakub dengan Tuhan yang pertama. Nah, pengalaman ini terjadi ketika Yakub harus meninggalkan rumahnya dan meninggalkan ayah ibunya untuk menghindari Esau yang mau membunuh Yakub. Kenapa? Karena kita tahu Esau merasa ditipu oleh Yakub tentang hak kesulungannya. Ishak dan Ribka meminta Yakub untuk pergi ke padang Aram karena mereka takut Yakub dibunuh oleh Esau. Dan di padang Aram disuruh untuk mencari paman daripada Yakub yaitu Laban. Dan mudah-mudahan juga di sana si Yakub bisa mendapatkan seorang istri dari kaum keluarganya sendiri. Kita lihat cerita ini di Kejadian pasal 28 ayat yang 10. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ. Karena matahari telah terbenam, ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Ayat 13, berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan, Allah Abraham, nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau terbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya. Dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ayat 15. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ayat ke-16. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkata ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Ayat 18, keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala, mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Bethel. Dahulu nama kota itu Luz. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, keyakinan apa yang Tuhan mau Yakub dapatkan dari pengalamannya di Bethel? Tentulah ini sebuah perjalanan yang tidak mudah buat Yakub. Untuk pertama kalinya dia harus tinggalkan keluarganya. Untuk pertama kalinya dia harus tinggalkan ayah ibunya yang selama ini menjaga dia, mencukupkan dia. Dia harus meninggalkan rasa amannya. Untuk pertama kali dia merasa sendirian. Dia tidak tahu akan apa yang terjadi di depan. Saya yakin dia dipenuhi rasa ketakutan dan keraguan. Mungkin di benaknya dia berpikir, bagaimana dengan janji berkat yang Ishak sudah berikan untuk dia? Apakah dia masih punya kesempatan untuk menikmati berkat yang Ishak janjikan kepada dia? Dari pengalaman di Bethel dan dari apa yang Tuhan katakan di sana, Yakub tahu bahwa dia tidak sendirian. Dikatakan dengan sangat jelas bahwa Tuhan menyertai dia. Dan Tuhan akan tetap menepati janji-janjinya. Tuhan sangat mau Yakub yakin bahwa ketika dia merasa sendirian, Tuhan ada bersama dengan dia. Tuhan mau Yakub yakin akan penyertaannya. His presence. Kalau kita lihat di sana sangat menarik.
Yakub mengubah nama tempat itu dari Luz menjadi Bethel. Yang artinya apa? Rumah Allah, rumah Tuhan. Tiap kali dia ingat pengalamannya di Bethel, di rumah Tuhan itu, dia tahu dia tidak sendirian. Walaupun dia sedang berjalan sendirian, dia tahu bahwa dia seperti berada di rumah. Kenapa? Karena Tuhan menyertai dia. Itu adalah keyakinan yang dia dapat dari pengalaman dia di Bethel. Bagaimana dengan kita hari ini? Apa kita juga sedang merasakan bahwa kita sedang berjuang sendiri? Apa kita saat ini juga merasakan bahwa kita tidak ada yang mengerti, tidak ada yang memberikan support kepada kita? Apa kita juga mulai ragu akan janji Tuhan dalam hidup kita? Apa kita mulai khawatir akan masa depan kita? Apa kita masih percaya bahwa Tuhan akan bekerja dan memberkati hidup kita dengan luar biasa? Saya percaya hari ini, brothers sisters, Tuhan juga mau kita di sini mengalami pengalaman di Bethel. Tuhan mau kita tetap bisa merasakan penyertaannya, His presence di dalam kehidupan kita. Walaupun kita sedang merasa sendirian. Bukan berarti kita tidak ada orang sekeliling kita. Kita lagi berjuang sendiri, kita sendirian. Tuhan katakan kepada Yakub, I am with you. Tuhan menyertai dia. Presence-nya Tuhan, penyertaan Tuhan nyata di dalam kehidupan daripada Yakub. Walaupun banyak yang tidak mengerti tentang kita, Tuhan juga mau kita di sini tetap bisa yakin akan penyertaannya dia. Walaupun banyak rencana kita tidak berjalan seperti yang kita mau, Tuhan tetap mau kita di sini yakin bahwa Tuhan ada dan menyertai kita. Walaupun mungkin ada banyak doa kita dan impian kita yang belum terjawab hari ini, brothers sisters, Tuhan juga mau kita tetap yakin akan penyertaannya. Walaupun masih banyak ketidakpastian di depan, Tuhan mau kita di sini tetap yakin akan penyertaannya. Bagaimana kalau kita mengalami kegagalan demi kegagalan? Tuhan mau katakan, saya juga ada di sana menyertai Anda. Saya suka apa yang dikatakan Dr. Tony Evans. Dia bilang gini, sometimes God lets you hit a rock bottom, that you will discover that He is the rock at the bottom. Kadang-kadang Tuhan membiarkan kita berada di titik terendah dalam hidup kita, supaya kita menyadari bahwa Dialah batu karang di dalam titik terendah kehidupan kita. Ketika kita sedang dalam titik terendah, titik terberat dalam hidup kita, ketika kita tidak bisa melihat lagi berkat Tuhan di dalam kehidupan kita, ketika kita mulai ragu akan janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita, hari ini brothers sisters, bukan berarti Tuhan tidak bersama dengan kita. Malah sebaliknya, Tuhan mau kita merasakan pernyataannya lebih nyata lagi di dalam kehidupan kita. Dia mau untuk kita di sini bisa mengalami battle seperti Yakub. Dia mau kita menyadari penyertaannya, His presence senantiasa. Itulah keyakinan yang Tuhan mau kita dapatkan dari pengalaman Yakub di Bethel. Mari kita lihat pengalaman berikutnya antara Yakub dan Tuhan. Ini terjadi ketika Yakub akan bertemu dengan Esau. Untuk pertama kalinya sesudah ia melarikan diri dari Esau agar tidak terbunuh oleh Esau. Dia dipenuhi dengan rasa takut yang sangat besar. Apalagi sekarang dia tidak sendirian. Dia sudah punya keluarga yang cukup besar, sangat besar. Dan bahkan dia punya harta yang sangat besar. Dia takut jika segala yang dia miliki akan akhirnya diambil atau dihancurkan oleh karena kemarahan Esau. Dia takut jika Esau tidak akan mengampuni apa yang dia telah lakukan terhadap Esau. Kita lihat sama-sama kejadian atau pengalaman ini. Kejadian di pasal 32. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya, perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya.
Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Ayat 26. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan kau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanya orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Ayat 29, bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel. Sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tapi nyawaku tertolong. Bapak Ibu Saudari yang saya kasih, keyakinan apa yang Tuhan mau Yakub dapatkan dari pengalamannya di Peniel? Menghadapi Esau yang pernah berkeinginan untuk membalas dendam, berkeinginan untuk membunuh Yakub, tentulah tidak mudah. Apalagi sekarang Yakub sudah memiliki segalanya. Dia ada ketakutan. Bagaimana jika Esau tidak mau mengampuni dia? Bagaimana jika yang dia rencanakan tidak berjalan seperti yang dia harapkan? Bagaimana jika niat baiknya tidak direspon dengan baik oleh Esau? Bagaimana akhirnya kalau dia sampai kehilangan semua yang dia sudah punyai? Dari pengalaman Peniel, Yakub bisa belajar dan melihat bagaimana Tuhan sebenarnya mempersiapkan dia di dalam menghadapi Esau. Tuhan tidak mau Yakub lari lagi, tapi berani untuk menghadapi Esau. Dia tidak mau Yakub lari lagi, tapi berani menghadapi tantangan terberatnya. Dia mau Yakub tidak lari lagi, tapi bertanggung jawab atas pilihan hidupnya. Tuhan mau Yakub bisa melihat bagaimana Tuhan tidak meninggalkan dia dan dia harus menghadapi Esau sendiri. Malah sebenarnya pengalaman Peniel, Yakub bisa melihat bagaimana Tuhan mempersiapkan dirinya dalam menghadapi Esau. Tuhan mau Yakub yakin bahwa Tuhan akan membantu dia dalam menghadapi semua tantangannya. Tuhan mau Yakub yakin akan persiapan yang Tuhan lakukan di dalam hidup Yakub. Poin yang kedua, his preparation, persiapannya dia. Yakub menamai tempat itu Peniel, yang artinya walaupun dia melihat Allah secara berhadapan muka, tapi nyawanya tertolong. Ini satu hal yang sangat besar. Kenapa? Karena tidak mungkin seseorang akan hidup ketika mereka bisa melihat Tuhan atau berhadapan dengan Allah langsung, bertatap muka dengan Tuhan secara langsung, apalagi sampai bergumul dengan dia. Biasanya orang itu pasti akan mati. Tapi Tuhan sangat ingin untuk Yakub bisa melihat, memberikan semangat kepada Yakub bahwa dia tidak perlu takut menghadapi Esau, karena belum tentu apa yang dia takutkan akan terjadi. Seperti yang dia alami waktu dia bergumul dengan Tuhan. Harusnya dia mati, malah dia tidak mati. Tidak cuma itu, bahkan Tuhan memanggil Yakub dengan nama yang baru, yaitu Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Itulah arti daripada kata Israel. Tuhan mau Yakub yakin apapun yang dia akan hadapi, apapun yang dia akan gumuli, dia bisa menang. Tuhan tidak mau Yakub lari lagi, tapi berani hadapi apapun tantangan dalam kehidupannya. Dan itu adalah yang Tuhan harapkan daripada Yakub. Bagaimana dengan kita hari ini? Apakah kita percaya bahwa Tuhan telah menyiapkan kita untuk menghadapi segala tantangan yang ada dalam kehidupan kita? Apakah kita hari ini sedang mau menyerah karena kita merasakan bahwa kita udah gak sanggup lagi? Apakah hari ini yang menjadi ketakutan terbesar di dalam kehidupan kita yang kita tidak berani hadapi, Bapak Ibu yang saya kasihi?
Apa kita hari ini berani terbuka dengan keadaan kita yang sesungguhnya? Bagaimana dengan dosa-dosa dan pergumulan kita? Apa kita berani terbuka dan kita hadapi dan minta bantuan untuk itu? Bagaimana dengan hutang-hutang kita? Sangat sedih kalau dengar brothers sisters yang ternyata selama ini ada pergumulan dalam hal keuangan tapi tidak berani terbuka dan menghadapi itu dengan baik. Tapi terus melarikan diri atau menggali lubang tutup lubang. Nah, akhirnya keadaan menjadi lebih parah. Kenapa? Karena takut dilihat jelek. Brothers sisters, saya encourage untuk kita terbuka apa adanya, hadapi bersama dengan Tuhan. Bagaimana dengan kita yang punya sakit penyakit? Berani nggak kita ceritakan? Bagaimana dengan kita di sini yang punya addiction, ketergantungan kita, yang selama ini kita tutupi karena kita merasa diri malu? Bagaimana dengan kepahitan kita ataupun masa lalu kita? Apa kita akan terus lari dari hal-hal yang seharusnya kita hadapi? Tuhan mau kita di sini untuk berhenti lari. Tuhan mau kita di sini mau mengalami peniel seperti Yakub dalam hidupnya. Tuhan mau kita berhenti untuk berlari dan kita punya keberanian untuk hadapi. Tuhan mau kita percaya bahwa kita bisa menang dalam semua pergumulan kita dan kita tidak perlu takut. Tuhan sendiri yang akan menyiapkan kita seperti Tuhan juga yang telah menyiapkan Yakub dengan pengalamannya di peniel. God has prepared you to fight against any giants, not to flight from them. Face your fear with faith. Tuhan menyiapkan Anda untuk menghadapi semua raksasa dalam hidup Anda, bukan lari dari mereka. Kita perlu hadapi rasa takut dengan iman. Ketika kita berpikir untuk menyerah, ketika kita berpikir untuk lari lagi dari pergumulan kita, ketika tantangan hidup kita terasa lebih besar daripada janji-janji Tuhan, mari kita ingat, Tuhan tidak biarkan kita hadapi pergumulan kita tanpa mempersiapkan kita. Dia mau kita mengalami peniel seperti Yakub dan yakin Tuhan telah menyiapkan kita. His preparation dalam kita menghadapi semua tantangan hidup kita. Tidak ada yang kita tidak bisa hadapi bersama dengan Tuhan. Tuhan mau kita mengalami peniel di dalam kehidupan kita. Mari kita lihat pengalaman di akhir hidup Yakub dengan Tuhan. Ini ketika Yakub harus meninggalkan tempat di mana dia tinggal selama ini dan menuju ke Mesir. Selain karena kelaparan melanda negeri yang Tuhan telah berikan kepada dia, tapi juga karena Yusuf anaknya ternyata masih hidup. Dan bahkan menjadi kepercayaan daripada Firaun di tanah Mesir. Mari kita lihat pengalaman ini di Kejadian pasal 46. Jadi berangkatlah Israel dengan segala miliknya dan ia tiba di Beersheba. Lalu dipersembahkannya lah korban sembelihan kepada Allah Ishak ayahnya. Berfirmanlah Allah kepada Israel dalam penglihatan waktu malam. Yakub, Yakub. Sautnya, ya Tuhan. Lalu firman-Nya, akulah Allah, Allah ayahmu. Janganlah takut pergi ke Mesir. Sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir. Dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali. Dan tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti. Bapak ibu saudari yang saya kasihi, keyakinan apa sih yang Tuhan mau Yakub dapatkan dari pengalamannya di Beersheba? Tentu meninggalkan negeri yang Tuhan sudah berikan buat dia. Yang Tuhan sudah janjikan untuk menjadi milik keturunannya selama-lamanya. Di masa tuanya bukanlah hal yang mudah. Pasti akan ada banyak kekhawatiran. Apa yang akan terjadi pada negeri ini jika dia tinggalkan? Apakah dia akan kehilangan apa yang dia janjikan jika dia pergi ke Mesir? Apakah dia akan dapatkan kembali apa yang Tuhan sudah berikan buat dia? Dari pengalaman di Beersheba, Tuhan mau Yakub yakin bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia kepada janjinya. Tuhan mau Yakub yakin akan pemeliharaan Tuhan. His preservation. Walaupun Yakub tidak lagi di negeri yang Tuhan janjikan, tetapi berada di Mesir. Dan dia meninggalkan negeri yang Tuhan sudah berikan buat dia. Kota Beersheba diberi nama oleh Abraham di Kejadian pasal 21. Dan juga
diberikan nama oleh Ishak di Kejadian pasal 26 ketika mereka membuat perjanjian dengan Abimelek. Beersheba artinya adalah sumur perjanjian. Tiap kali mereka melihat kota itu, mereka ingat akan janji yang mereka buat satu dengan yang lainnya. Kenapa harus ada sebuah perjanjian? Karena sebagai manusia gampang sekali kita untuk melupakan atau lupa akan janji-janji kita. Apalagi ketika keadaan sudah tidak mendukung dan tidak menguntungkan kita atau menyenangkan kita. Contohnya, banyak pasangan menikah hari ini yang tidak setia kepada janji pernikahan mereka ketika mereka mulai menghadapi masalah, atau ketika mereka berjauhan jarak, atau ketika mereka mulai tidak menikmati hubungan pernikahan tersebut. Mereka jadi tidak setia kepada janji pernikahan mereka. Banyak orang yang memutuskan kontrak bisnis mereka ketika tidak lagi menguntungkan atau ada yang lebih menguntungkan daripada kontrak sebelumnya. Ketika Tuhan meminta kita untuk melepaskan apa yang Dia sudah berikan dan janjikan buat kita, seringkali kita takut bahwa kita tidak bisa menikmati lagi apa yang Tuhan sudah berikan buat kita. Kita takut bahwa Tuhan akan melupakan janjinya. Kita takut hidup kita akan jadi lebih susah. Kita takut kita kehilangan kenyamanan hidup kita. Berapa sering hari ini, brother sister, kita merasa kita kehilangan sukacita ketika apa yang Tuhan harapkan atau minta dari hidup kita. Seberapa mudahnya hari ini, atau seberapa relanya kita hari ini, waktu Tuhan meminta kita untuk memberi atau menolong secara keuangan. Kita masih enggak punya hati yang gampang untuk lakukan itu. Bagaimana dalam kita memberikan waktu kita untuk membantu orang untuk bisa mengenal Tuhan. Kita lakukan enggak dengan sukacita? Atau bagaimana waktu kita mengasihi saudara-saudari kita? Waktu Tuhan minta kita lakukan itu, bagaimana respon kita? Atau kalau kita diminta untuk terlibat lebih dalam pelayanan, menggunakan talenta-talenta yang Tuhan sudah kasih kepada kita, bagaimana respon kita? Apa kita hari ini menjadi orang yang hitung-hitungan dengan Tuhan? Apakah kita masih rela tinggalkan kenyamanan yang Tuhan sudah berikan buat kita hari ini untuk kita bisa pakai untuk memuliakan Dia? Apa kita hari ini menjadi orang yang takut kehilangan dan kita menjadi berhenti memberi? Saya sangat suka apa yang Ayub katakan. Biarlah ini jadi quote daripada Ayub. Dikatakan di sana, naked I came from my mother's womb, and naked I will depart. The Lord gave, and the Lord has taken away. May the name of the Lord be praised. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ketika kita menjadi khawatir dan hitung-hitungan dengan Tuhan, kita mulai takut kehilangan janji Tuhan atau apa yang Tuhan sudah berikan di tangan kita. Mari kita selalu ingat apa yang Ayub katakan tadi. Tuhanlah yang memberi dan Tuhan juga yang bisa mengambil daripada kita. Mari kita ingat bahwa Tuhanlah yang memelihara kita. Apa yang kita terima semua ini adalah dari Dia. Dia bisa memberi, Dia bisa mengambil, dan Dia bisa memberi kembali lebih lagi. Di akhir hidup Ayub kalau kita baca sangat menarik. Kalau kita hitung apa yang dia punya di akhir hidupnya, dikatakan apa yang Tuhan ambil, ya Tuhan kembalikan 2 kali lipat daripada sebelumnya. Tuhan adalah Tuhan yang setia kepada janji-janjinya. Mari kita yakin, walaupun Dia meminta kadang-kadang kembali apa yang Dia sudah berikan kepada kita, mari kita yakin akan pemeliharaannya. His preservation di dalam kehidupan kita. Hari ini Bapak Ibu Saudari yang saya kasihi, Tuhan memberikan begitu banyak janji-janjinya yang luar biasa melalui firman-Nya kepada kita semua di sini. Tidak cuma itu, Dia mau kita juga bisa menikmati semua janji-janji tersebut. Sama seperti Yakub, Tuhan mau kita mengalami Tuhan senantiasa di dalam kehidupan kita dan mempunyai keyakinan yang benar tentang Tuhan. Mari kita senantiasa yakin akan penyertaan-Nya, His presence di dalam kehidupan kita. Bahkan di titik-titik terendah di dalam kehidupan kita. Mari kita hari ini yakin dan menikmati proses
persiapan yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. His preparation untuk kita bisa menghadapi setiap pergumulan hidup kita. Dia mau kita untuk berhenti lari, tapi dia mau kita di sini untuk menghadapi semua ketakutan, pergumulan yang ada dalam kehidupan kita bersama-sama dengan dia. Yang terakhir, mari kita yakin akan pemeliharaannya, His preservation. Walaupun di saat-saat kita harus memberi lebih, saat-saat kita mungkin harus kehilangan di dalam kehidupan kita, kita tahu bahwa Dialah Tuhan yang senantiasa setia kepada janji-janjinya. Mari kita tutup dengan doa. Terima kasih ya Tuhan, bahwa Engkau adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang setia, Tuhan yang tahu apa yang terbaik bagi kami. Bantu kami di sini punya keyakinan yang benar dan betul-betul bisa mengalami Engkau terus dalam kehidupan kami. Bantu kami percaya Tuhan hari ini akan penyertaan Engkau, akan persiapan yang Engkau lakukan dalam hidup kami, akan juga pemeliharaan yang Engkau lakukan dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa terus berpegang pada janji Engkau dan setia kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita semua.